Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi, Prodi Manajemen 2 Rek B. Perkenalkan, nama saya Melva Yolanda dari Prodi Manajemen Rek B. Perkenalkan, nama saya Nohmawati dari Prodi Manajemen Rek B. Saya Liliana Nuranjani dari kelas MGT 2 Rek B. Perkenalkan, nama saya Kurnila Yolanda dari Prodi Manajemen Rek B. Saya Mitra Kusni dari kelompok 2 MGT 2 Rek B. Ini merupakan soal kasus yang akan kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang biaya transportasi dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A dengan suplai 50 per ton, B 70 ton, C 100 ton, total 220 ton. Perusahaan P demand 100 ton, Q 90 ton, R 30 ton, total 220 ton. Dan dari biaya per ton atau dalam ratusan ribu rupiah, pabrik A P20, Q5, R8, pabrik B P15, Q20, R10, pabrik C P25, Q10, R19. Dan jawabannya di sini kita memakai metode awal NWCR, di mana NWCR adalah metode pendistribusian dari sudut kiri ke sudut kanan. Seperti yang ada di tabel ini, kita bermula mengisi dari AP, baru ke AQ, baru ke AR, dan kembali lagi ke BP. Di sini tujuan kota P dengan sumber pabrik A yaitu 50, biaya per ton 20, Q 0, biaya per ton 5, R 0, biaya per tonnya 8, kapasitas 50. Kenapa dia 0? Karena kapasitasnya sudah ditentuin yaitu 50. Pabrik P yaitu 50, Q20, R0 sama dengan tadi, kapasitas sudah 70. Pabrik C 0, Q70, R30, kapasitasnya 100. Permintaannya P100, Q90, R30. Lalu A ke P sama dengan 50 dikali 2 juta. Kenapa 2 juta padahal di sini 20? Karena di sini tadi dalam ratusan ribu rupiah. Jadi kita jadikan dia 2 juta rupiah sama dengan 100 juta. B ke P sama dengan 50 kali 1.500.000 sama dengan 75 juta. B ke Q 10 kali 2 juta sama dengan 40 juta. C ke Q sama dengan 70 kali 1 juta sama dengan 70 juta. C ke R 30 kali 1.900.000 sama dengan 57 juta, dan dijumlahkan semuanya 342 juta. Jadi biaya transportasinya adalah 342 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi ini. Setelah kita mendapatkan metode awal NWCR, hasil biaya transportasi awal itu senilai 342 juta. Selanjutnya kita menggunakan metode stepping stone untuk menemukan biaya transportasi terkecil. Langkah pertama, kita menggunakan literasi 1, di mana kolom yang tidak ada angka ini kita simbolkan menjadi air, dan kolom yang ada angka ini kita simbolkan menjadi batu. Metode ini kita menggunakan metode batu loncatan, di mana dari air kita harus meloncat ke batu, meloncat lagi ke batu, dan kembali lagi kita ke air. Seperti di atas, kita mulai dari kolom pertama yang tidak ada angka, yaitu kolom AQ. Kita dari kolom AQ kita melompat ke kolom BQ, dan kita melompat lagi ke kolom BP, dan kita melompat lagi ke kolom AP. Harus bersifat horizontal, tidak boleh bersifat diagonal ya teman-teman.
di mana angka tersebut dengan susunan positif, negatif, positif, dan negatif. Berarti angkanya itu AQ ini kita ambil angka yang ini 5, AQ dikurangi dengan BQ ini 20, berarti angka yang kita buat 5 dikurangi 20 ditambahi dengan 15 dan dikurang lagi dengan 10, maka dapat hasilnya minus 20. Begitu selanjutnya. Lalu dari hasil yang tertera itu masih ada angka negatif terbesar berada di titik AR, yaitu minus 26. Berarti pada titik AR, lompatan negatif output terdiri dari CR sama dengan 30, BQ sama dengan 20, AP sama dengan 50. Yang terkecil adalah nilai BQ. Nilai BQ itu senilai dengan 20. Maka lompatan BQ itu dikurangi dengan lompatan negatif, lalu ditambahkan dengan lompatan positif. Contoh pada lompatan AR ini kita mendapatkan angka senilai 0. Maka 0 ditambahkan 20 ini kita mendapatkan dari output terkecil ini ya. Output terkecil 20. Maka 0 ditambah dengan 20 sama dengan 20. Lalu CR kita mendapatkan angka senilai 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Maka selanjutnya seperti itu, ke CQ, lalu kita ke BQ, dan kita ke BP, dan terakhir kita ke AP. Oke, sekian, terima kasih, dan penjelasan berikutnya akan disambung oleh teman saya. Oke, di sini adalah angka yang telah dikerjakan oleh rekan saya sebelumnya, maka saya akan melanjutkan penjelasannya, di mana angka yang ada pada bagian ini dimasukkan kepada kolom masing-masing. Contohnya AR dimasukkan ke kolom AR yaitu sebanyak 20. Untuk kolom yang tidak ada angkanya di atas, maka akan mengikuti angka pada tabel sebelumnya. Lalu kita akan melakukan loncatan dari kolom yang tidak ada angka ke kolom yang ada angka. Contohnya kolom AQ itu akan melakukan loncatan ke kolom AR, ke kolom CR, ke kolom CQ, di mana angkanya terdiri atas 5, 8, 19, 10. Maka mendapat hasil sama dengan 6. Begitupun dengan BQ, BR, CP. Untuk langkah-langkah loncatannya ada di sini. BQ itu loncat ke CQ, lalu ke CR, lalu ke AR, lalu ke AP, lalu ke BP. BR loncat ke AR, lalu ke AP, lalu ke BP. CP lompat ke CR, lompat ke AR, lalu ke AP. Maka didapatkan hasil masih ada negatif, yaitu negatif 6. Untuk loncatan CP kita melihat loncatan negatifnya di sini. CP terdiri atas loncatan negatif yaitu CR dan AP. Di CR angka lompatan negatifnya yaitu 10, sedangkan di AP itu angka loncatan negatifnya itu 30. Di antara kedua loncatan negatif ini kita mengambil angka loncatan yang terkecil, didapatilah angka CR. Lalu angka yang loncatan CR itu ditambah dengan loncatan positif pada CP dikurang dengan loncatan negatif pada CP. Di sini pada CP angka di kolom atas yaitu 0, berarti 0 ditambah 10 sama dengan 10. Lalu CR angka pada kolom di atas adalah 10 dikurang dengan CR 10 juga yaitu sama dengan 0. AR di sini angka loncatannya itu 20. Karena AR positif maka ditambah dengan CR, angka lompatan CR yaitu 10, maka hasilnya 30. AP 30 dikurang 10 sama dengan 20. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Karena pada langkah sebelumnya sudah terjadi perubahan, maka AP itu ada 20, ada PC itu ada 10, dan ada AR itu 30, dan RC itu ada 0. Jadi kita hasil lompatan ketiga, ada AQ di mana
Aki melompat ke AP, lalu ke CP, lalu ke Ceki, di mana angkanya itu ada 5 dikurang 20 ditambah 25 dikurang 10 hasilnya 0. Dan Beki itu melompati BP, lalu CP, dan lalu Ceki, di mana angkanya ada 20 dikurang 5 ditambah 25 dikurang 10 hasilnya ada 20. Dan ada BR meloncat ke AR, lalu ke AP dan ke BP, di mana angkanya ada 10 dikurang 8 ditambah 20 dikurang 15 hasilnya 7. Dan CR itu melompat ke CP, ke AP, dan ke RP, di mana angkanya ada 19 dikurang 25 dikurang 20 dikurang 8 hasilnya ada 6. Dan karena hasilnya sudah ada dan sudah dijumlahkan ini, jadi hasilnya tidak ada yang negatif ya. Pada evaluasi sel kosong, maka hasil sudah dikatakan dengan maksimal. Sekian dan saya mungkin ada penjelasan lagi dari rekan saya. Terima kasih. Cara menghitung biaya transportasi yaitu dengan cara tujuan atau sumber dikalikan dengan perusahaan, yang dimana setiap hasil perusahaan itu dikalikan dengan ratusan ribu rupiah. Mencari pabrik A menuju perusahaan P, pabrik A menuju perusahaan P, yaitu 20 dikali dengan 20 dikali ratusan ribu rupiah menjadi 20 dikali 2 juta sama dengan 40 juta rupiah. Berikutnya, mencari pabrik A menuju perusahaan R. Pabrik A menuju perusahaan R itu 30 dikali 8 dikali ratusan ribu rupiah menjadi 800.000. 30 dikali 800.000 sama dengan 24 juta. Berikutnya dari pabrik B menuju perusahaan B. Pabrik B menuju perusahaan B itu 70 dikali 15 dikalikan ratusan ribu rupiah menjadi 70 dikali 1.500.000 sama dengan 105 juta rupiah. Berikutnya pabrik C menuju perusahaan B. Pabrik C menuju perusahaan B itu 10 dikali 25 kali dengan ratusan ribu rupiah menjadi 10 kali 2.500.000 sama dengan 25 juta. Berikutnya mencari pabrik C menuju perusahaan Q. Pabrik C menuju perusahaan Q, di mana pabrik C 90 dikalikan dengan 10 dikali 100 ratusan ribu rupiah menjadi 90 dikali 1 juta sama dengan 90 juta, di mana hasil dari perkalian tersebut adalah 284 juta rupiah. Kesimpulannya, jadi total biaya transportasi minimum yang dihasilkan dengan menggunakan metode akhir stepping stone adalah 284 juta dengan pendistribusian pabrik A menuju tujuan P, pendistribusiannya sebanyak 20, pendistribusian ke R sebanyak 30, pabrik B pendistribusian ke P sebanyak 70, pabrik C pendistribusian ke P sebanyak 10, dan pabrik Q sebanyak 90. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.